Episode 138. Suamiku seorang CEO. Iya. Aku baru tahu hari ini, kalau tadi setelah kita ngobrol di kantin, aku datang ke kantor Mas Harlan tanpa memberitahu dulu, karena aku ingin buat surprise dengan kedatanganku tiba-tiba. Tapi saat aku mau masuk pintu sudah terbuka sedikit, aku lebarkan pintu dan melihat seorang wanita cantik memeluk suamiku dari belakang. Apa? Mata Ines membulat. Benarkah? Siapa wanita itu? Dan kau apakan wanita itu setelah melihat suamimu di dekap? Kok bisa Tuan Gurji selingkuh? Banyak pertanyaan beruntun yang membuat Ines penasaran. Hufet. Satu-satu dong kalau tanya. Semua kamu borong begitu. Gerutu Lupita. Ini orang ditanya, kok nggak terlihat panik begitu? Oh iya pantesan aja tenang kan abis wik. Ines terkekeh geli. Siapa sih yang nggak marah lihat suami di P3 look wanita yang bukan muhrimnya? Aku sudah stres dan sakit hati duluan, makanya aku pergi sebelum masuk ruangan Mas Harlan. Di lift aku bertemu William dan dia menyuruh aku kembali ke ruangan Mas Harlan untuk mendapat pembuktian. Terus. Ines seperti tak sabar mendengarkan cerita sahabatnya. Wanita itu dibawa pergi sama William, awalnya menolak keras. Ternyata Mas Harlan bersikap tegas pada wanita itu. Tunggu. Jadi wanita yang digosipkan semua karyawan, wanita tadi. Maksudmu? Tadi aku dapat info dari teman satu timku, dia perlihatkan foto William sedang di C1 dan tangannya dirangkul seorang wanita. Wah hebat. Gosip di kantor udah kayak api langsung nyambar kemana-mana. Padahal mereka belum tahu kebenarannya. Tapi Lup, foto itu kan bukan rekayasa, kok bisa wanita itu mengsatu pipi William? Ucap Ines lemah seperti tak bersemangat. Kau tahu wanita itu siapa? Tadi pun aku bertanya pada Mas Harlan, dia bilang wanita itu pernah dijodohkan olehnya karena ayah Margaret bersahabat dengan paman Mas Harlan. Awalnya aku sempat cemburu dan marah. Tapi Mas Harlan terus meyakinkan aku kalau wanita itu bukan siapa-siapa. Kalau begitu aku harus minta penjelasan pada William. Iya kau harus minta penjelasan padanya dan wanita itu akan tinggal di sini untuk membuat anak cabang perusahaan. Kita berdua harus menjaga pasangan kita masing-masing. Wanita bule bernama Margaret itu sangat cantik, S3 dan mengnolda. Kita tidak tahu kalau Mas Harlan dan William selalu di dekat Margaret setiap hari, apa tidak akan tergoda. Kau benar Lup, kita harus sediakan payung sebelum hujan kecuali kalau payungnya sudah patah. Hehehe. Anjay. Berarti kita harus waspada dan buat wanita itu jera. Lupita manggut-manggut. Aku akan setiap hari ada di sini, selain bekerja kembali dan terus mengawasi wanita itu. Lupita tersenyum licik, kita punya rencana. Apa itu? Lupita berbisik di telinga Ines. Hah? Kau yakin akan melakukan hal itu? Lupita mengangguk yakin, kita lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan. Aku istri sah seorang Gurji Vandeles tidak mau mengalah dengan wanita pelakor itu. Berani P3 look suami orang. Bagus Lupi aku setuju dengan aksimu itu. Semoga wanita itu tidak berbuat ulah, atau kau yang akan bertindak. Ceklek. Hei kalian berdua. Ngapain masuk ruangan Presdir Gurji? Bentak Alexa yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Pergi dari ruangan ini. Bentak Alexa melototi Lupita dan Ines. Lup apa sekretaris suamimu tidak tahu kalau kau istri Tuan Georgi? Bisik Ines. Aku sudah buat kesepakatan. Tidak ada yang boleh tahu dulu pernikahanku dengan Mas Harlan. Hei, kenapa kalian malah bisik-bisik? Apa kalian tuli ya? Teriak Alexa dengan jumawanya. Lupita berdiri dan berjalan mendekati Alexa. Kau masih ingin bekerja di sini kan? Lebih baik jaga sikap sopan santunmu sebagai seorang sekretaris. Tuan Gurji sendiri yang meminta aku untuk tetap di sini. Tidak mungkin. Memangnya kau siapa? Alexa menatap Lupita dari atas sampai bawah. Kau itu kan mantan karyawan Tuan Georgi. Kau dipecat karena banyak masalah, bukan?
Lupita tergelak, jangan sok tahu kalau nggak tahu. Cibir Lupita, mudah bagiku untuk memecatmu Nona Alexa. Sombong sekali kamu ya. Alexa melototi. Lupita yang masih berdiri seraya tertawa kecil. Lebih baik kau pergilah, sebelum aku adukan kau pada Tuan Gurji. Ucap Lupita enteng. Kau mengancam aku. Sekretaris andalan di perusahaan Vandeles. Akan aku adukan kelakuanmu itu pada Tuan Georgi. Lupita terkekeh, kita lihat saja, omongan siapa yang akan didengar Tuan Georgi. Tak ingin berdebat lagi, Lupita menutup rapat pintu itu, dan membuat Alexa terkejut. Lupi, aku pergi ke ruanganku dulu ya. Masih banyak pekerjaan di bawah. Oke Nes, besok aku datang ke sini dan melihat ruangan kerja untuk kita berdua. Ya sudah, besok kita sambung lagi. Ines melangkah pergi meninggalkan ruangan, untungnya Alexa tidak ada di tempatnya, jadi ia tidak perlu menguras emosi untuk berdebat dengan sekretaris S3 itu. Usai mengerjakan tugas, Ines bersiap untuk pulang. Terdengar suara ponselnya berdering. Ia menerima panggilan tanpa melihat nama si penelpon. Halo Nes. Aku sudah di depan kantormu. Hei tunggu. Tunggu. Ini siapa? Aku Rangga, bukankah aku pernah bilang ingin mengajakmu bertemu dengan ayahku? Ah, kau Rangga. Lupita mendesah pelan. Tapi aku. Please Ines. Ayahku terus menanyakanmu. Apa kau tidak kasihan sedikitpun? Temuinlah walau hanya sebentar. Ines Meng 1 Git B1 bir bawahnya, ia bingung harus bersikap bagaimana. Di sisi lain ia sudah dekat dengan keluarga Rangga karena dulu sempat ingin bertunangan. Namun ia juga harus bilang pada William yang sudah mengikatnya walau belum secara resmi. Mengingat kembali foto William bersama wanita itu membuat Ines kesal dan mengambil keputusan sendiri. Baiklah, aku akan datang ke rumah sakit, tapi aku datang sendiri. Bareng saja denganku, aku sudah berada di pinggir trotoar depan kantormu. Aku bawa motor, ga. Kau titipkan saja motornya, nanti aku antar kau lagi kemari. Atau kau bisa titipkan di kantormu sampai besok kan? Baiklah, tapi besok-besok aku tidak akan pernah naik mobilmu lagi, kalau bukan kepentingan ayahmu aku nggak mau datang. Ines melangkah pergi keluar ruangan setelah berpamitan dengan Irfan, pria yang selalu mendukungnya. Ines keluar dari pintu gedung setelah menitipkan motornya pada salah satu satpam yang berjaga malam. Rangga tersenyum saat Ines berjalan mendekat dan membukakan pintu mobil untuknya. Ines masuk dan duduk di samping Rangga. Mobil Rangga melaju dengan kecepatan normal menembus jalanan raya yang mulai padat merayap. Tanpa mereka sadari, sepasang mata melihat Ines masuk ke dalam mobil Rangga. Ia melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh karena mobilnya terjebak macet di depan pintu gerbang perkantoran, dan tidak bisa menepi dan keluar dari mobil. Setelah mobil masuk ke dalam gedung perkantoran dan memarkirkannya, pria itu keluar dari mobil dan berlari keluar gerbang mencari mobil tadi. Sial. Kenapa Ines pergi sama pria itu? Mau kemana mereka? Umpat William, menendang botol kosong di depannya sebagai pelampiasan. La berjalan masuk kembali ke dalam gedung sambil menelpon kekasihnya dengan nafas memburu karena terbakar emosi dan cemburu. Apa kau semurah itu Ines? Mau berjalan dengan laki-laki lain tanpa izin padaku? Kau telah berkhianat dariku. Ines yang terduduk di samping Rangga hanya diam dan tidak banyak bicara, pikirannya masih bercabang. Seketika suara ponselnya berdering, ia merogoh ponsel dalam tasnya dan melihat nama William dalam layar ponselnya. Saat Ines mau menekan tombol hijau, tiba-tiba ponselnya mati. Ia lupa tadi tidak di-cache ponselnya saat bersama Lupi dan tidak lihat kalau ponselnya hampir lobet. Ines hanya merutuki diri sendiri karena kebodohannya. Kenapa? Tanya Rangga. Ponselku lobet. Mau pakai ponselku? Rangga menyodorkan ponselnya pada Ines. Tidak usah, terima kasih. Bisa kau percepat laju mobilnya? Sabar Nes, kita nggak bisa cepat dan nabrak mobil di depan kita, yang ada nanti kita yang masuk ke rumah sakit.
Aku lagi tidak bercanda ga? Sungut Ines kesal, dia benar-benar frustasi, apalagi saat William menelponnya tiba-tiba mati. Pasti William akan berpikiran yang tidak-tidak. Batinnya lirih. Jam sudah menunjukkan 5:30. William masuk ke dalam ruangannya. Ia belum menemui Harlan dan tidak mengabarinya kalau tadi mengantarkan Margaret ke hotel karena dia memaksa. Raut wajah kesal dan kecewa terlihat jelas di wajah tampannya yang terlihat tegang dan emosi. Baiklah Ines, kalau itu maumu. Kau malah mematikan ponselku di saat kau bersama mantanmu. Apa kau akan kembali padanya?